Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kegawat Daruratan ingin melakukan simulasi Gunung Merapi dan kebakaran. Sekian, silakan menyaksikan. Terima kasih. Ibu, assalamualaikum. Ibu, di sini kami ingin memberikan penyuluhan. Apakah boleh? Boleh, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Permisi Ibu. Iya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Poltekkes Banten. Dengar-dengar di sini sering terjadi kebakaran ya, Bu? Iya, benar. Penyebab kebakaran sering terjadi di sini karena apa ya, Bu? Biasanya sih karena korsleting listrik, Mbak. Pernah juga karena gas meledak, Mbak. Wah, cukup banyak juga ya. Apakah kejadian tersebut banyak memakan korban? Iya, cukup banyak di sini kok memakan korban. Iya, sampai ada yang meninggal juga, Mbak. Wah, bahaya sekali ya, Bu. Iya. Apakah ibu-ibu di sini tahu apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran terjadi? Arus listrik yang pendek, Mbak, dan banyak gas yang bocor. Wah, benar sekali yang Ibu katakan. Namun, penyebab terjadi kebakaran sangat banyak ya, Bu. Akan kami jelaskan ya, Bu. Yang pertama itu tidak bermain-main dengan benda yang memicu api seperti korek api. Kemudian yang kedua, menjauhkan benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa dari sumber api. Kemudian menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah di tempat yang lebih aman. Kemudian merapikan instalasi listrik yang memicu arus pendek listrik. Dan terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nah, akan memicu terjadinya kebakaran, misalnya seperti di hutan atau di kawasan yang kering. Kemudian ibu-ibu bisa menyimpan nomor-nomor penting ya untuk keadaan darurat seperti nomor ambulan, pemadam kebakaran, dan polisi. Apakah ibu mengerti yang sudah saya jelaskan tadi? Mengerti. Jika Ibu terjebak dalam kebakaran, bagaimana cara Ibu menyelamatkan diri? Biasanya saya langsung lari panik dan berteriak minta tolong pada warga. Benar, Ibu. Yang Ibu jelaskan tadi adalah salah satu cara menyelamatkan diri. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan beberapa cara lain untuk menyelamatkan diri ya, Bu, dalam kebakaran. Silakan, saudara jelaskan. Nah, jadi yang pertama caranya itu saat terjadi kebakaran dalam ruangan, keluar dengan cara merangkak dan upayakan untuk menutup mulut, segera mencari jalan keluar. Nah, yang kedua, jika jalan keluar harus melewati api, tutup kepala dan badan menggunakan kain basah. Kemudian, balut tangan saat memegang pegangan pintu yang kemungkinan panas akibat terbakar atau keluar lewat jendela. Jika pegangan pintu tidak panas, buka perlahan dan lihatlah apakah jalan terblokir oleh api. Apabila terblokir, keluarlah melalui jendela. Jika tidak, segera tutup pintu dari belakang untuk menghambat api menyebar keluar. Jika ada asap, merunduklah karena udara bersih berada di bawah. Yang kelima, setelah keluar rumah, segera minta bantuan dan telepon pemadam kebakaran. Yang keenam, jika baju Anda terbakar atau terkena api, jangan lari, melainkan rebahkan tubuh ke tanah dan berguling untuk mematikan api. Nah, ibu-ibu, jadi tadi sudah dijelaskan cara-cara untuk mengamankan diri atau mengevakuasi diri dari kebakaran. Apakah ibu-ibu sekalian mengerti? Iya, Dek, udah ngerti kok. Baik, Ibu, bagaimana jika kita mempraktekkan cara-cara yang sudah kami jelaskan tadi agar Ibu lebih memahami cara menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran? Boleh? Ibu, yang pertama, petugas akan membunyikan tanda peringatan dini seperti lonceng atau alat bunyi lain untuk menandakan bila ada kebakaran. Kemudian, ibu-ibu melakukan cara yang selanjutnya, yaitu merangkak. Yang pertama, merangkak dan mengupayakan untuk menutup mulut dan hidung dan mencari jalan keluar. Untuk cara yang kedua, jika jalan keluar melewati api, tutup kepala dan badan dengan kain atau selimut basah. Kemudian balut tangan saat memegang pegangan pintu yang kemungkinan panas akibat terbakar. Jalan keluar dengan merunduk karena udara bersih berada di bawah. Jika baju terbakar atau terkena api, jangan lari, tetapi rebahkan tubuh
ke tanah dan berguling untuk mematikan api. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Banten. Katanya di sini Gunung Merapinya aktif ya? Iya, Dek. Apakah ibu di sini sudah mengetahui cara menyelamatkan diri jika gunung sudah berstatus waspada dan mengeluarkan abu vulkanik? Kalau saya sih bakal mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tadi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan cara-cara lain untuk menyelamatkan diri ya Bu, jika gunung sudah berstatus waspada dan mengeluarkan abu vulkanik. Silakan rekan Rasya. Jadi caranya itu yang pertama mengevakuasi diri menuju tempat yang lebih aman. Yang kedua menggunakan baju lengan panjang dan juga penutup kepala. Yang ketiga jangan menggunakan lensa kontak. Yang keempat jangan lupa menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Yang kelima, jika awan panas turun, usahakan menutup wajah menggunakan kedua belah tangan. Yang terakhir itu persiapkan diri untuk bencana susulan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya beberapa cara untuk menyelamatkan diri. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah? Nah, Ibu, bagaimana jika kita mempraktekkan cara yang sudah saya jelaskan tadi agar Ibu bisa memahami cara menyelamatkan diri dari Gunung Merapi? Boleh sih, boleh. Boleh. Sekian video simulasi dari kelompok 4 Kegawat Daruratan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau